Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jeblong Coffee semuanya, jumpa lagi dengan kita. Ngeri guys. Oke guys, tos sian luar biasa ini guys. Ini di Bejen. Wah, ngeri ini guys. Wah, tenan nggih, ngeri tenan nggih. Kali ini kita sedang berada di kebun kopi di daerah Bejen ya. Ini kita sedang melihat kopi Pohon Tuku Sari di daerah Bejen. Tepatnya ini sebelum ke dusun Perangkoan ya, atau desa Perangkoan. Nanti kita akan mengunjungi kebun kopi punyanya Pak Besari, di mana kebun kopinya Pak Besari ini merupakan salah satu kebun yang tidak dipupuk menggunakan kimia. Tetapi nanti kita tidak akan membahas terkait buahnya seperti apa dan bagaimana. Di sana nanti kita akan melihat kondisi kebun kopi. Nah, ini kita sedang berada di kebun kopi Pak Besari. Ini bersama beliau Pak Besari. Ini sedang melihat dan mengecek kopi robusta yang berada di kebun Pak Besari ini. Ternyata ada beberapa yang terkena penyakit. Dan kita sedang mengobrol bagaimana cara mengatasinya. Terus selain itu, di sini juga ada yang menarik. Ada rorak atau jugangan yang memang dibuat khusus oleh Pak Besari untuk menampung daun dan pupuk organik sekitar dan dimaksimalkan untuk pemupukan secara alami. Oke, simak terus perjalanan kita, sahabat semuanya. Oke teman-teman, sahabat Jeblong Coffee semuanya. Di sini kalau kita lihat ini adalah kopi di kebun Pak Besari di desa Perangkoan ya. Kebun ini merupakan kebun organik yang dimiliki Pak Besari, di mana di kebun ini Pak Besari tidak memupuk menggunakan pupuk kimia, namun memupuk menggunakan pupuk kristal atau pupuk ayam dan pupuk kandang atau pupuk kambing. Nah, kalau sekilas kita lihat yang hitam tadi adalah penggunaan pupuk kandang. Nah, di mana dalam setiap penggunaan pupuk kandang di kebun Pak Besari ini, satu karung itu kadang-kadang digunakan untuk 2-3 pohon. Kemudian untuk pupuk kristal atau pupuk ayam itu, beliau dalam satu karung itu biasanya digunakan untuk memupuk 1-7 pohon. Jadi tidak satu karung itu untuk satu pohon ya teman-teman. Kemudian dalam pemupukan menggunakan pupuk kristal, Pak Besari itu tidak setiap 1 tahun sekali, tapi beliau menggunakan 3 tahun sekali dalam menggunakan pupuk kristal. Kemudian selain pupuk kristal yang tadi sudah kita sebut menggunakan pupuk kandang tersebut, dalam penggunaannya pupuk kandang itu digunakan ketika ada pohon kopi yang kurang bagus. Artinya
pohon tersebut menguning atau kurang nutrisi lah tepatnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini untuk kopinya ini sehat-sehat ya teman-teman sahabat Jubilant Kopi semuanya. Kita melihat nih daunnya hijau dan segar. Seperti ini buahnya juga lumayan bagus untuk Kulon Tugu Sari. Dimana kalau kita lihat di sini dengan seksama bahan di tahun 2026 akan jauh lebih bagus. Nah, di sini Pak Besari juga menjelaskan terkait pupuk kandang ini. Yang hitam ini kita lihat teman-teman, ini pupuk kandang, kemudian yang terlihat agak kuning atau seperti kulit padi itu merupakan pupuk kristal yang dimiliki atau digunakan Pak Besari dalam memupuk pohon kopi ini. Jadi pada dasarnya selain pupuk kimia, pohon kopi itu memang bisa tumbuh subur dengan menggunakan pupuk kandang ya. Entah itu pupuk ayam ataupun pupuk kandang dari kuhe kambing atau yang lainnya. Di sini kita lihat di kebun Pak Besari ini dia juga menggunakan pupuk NASA ya. Selain pupuk kandang tadi menggunakan pupuk NASA, tapi beliau tidak menggunakan pupuk kimia. Sekali lagi di kebun yang ini memang benar-benar tidak menggunakan pupuk kimia atau sudah organik, udah lama ya, udah puluhan tahun di sini tidak menggunakan pupuk kimia. Daunnya juga hijau seperti ini. Pak Besar ini mempunyai prinsip, jadi sambil cerita dia tanya sama sesepuhnya yang dahulu atau pendahulunya dalam bertani kopi. Pohon kopi itu pada dasarnya memang dulu itu dipupuk dengan pupuk kandang aja udah bagus. Jadi beliau berprinsip di kebun ini ketika sudah dipupuk dengan pupuk kandang, entah itu ayam ataupun dengan kuhe kambing, maka hasilnya pun akan bagus dan maksimal. Seperti pengalaman orang-orang yang terdahulu. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi sambil melihat kondisi kebun Pak Besari. Nanti kita akan cari ini ya, kita akan cari pohon kopi yang terkena penyakit, kemudian gimana Pak Besari itu nanti mengobati yang kena penyakit. Nah, ini contoh kopi Sri Ayu. Kalau lihat tadi ya buahnya udah mulai merah, dan yang hijau ini adalah kopi Tugu Sari. Oke, kita turun lagi teman-teman. Ini menelusuri jalan setapak di kebun Pak Besari. Ya. Informasi Pak Besari ini sebagai senior atau bisa dikatakan masternya kopi di Bejen dan di Kabupaten Temanggung. Dia selain petani juga eksportir kopi ke Korea ya. Kalau teman-teman sahabat Jubilant Kopi yang kenal, Pak Besari ini berawal dari petani hingga ke eksportir ke kopi organik ke Korea. Nah, ini contoh kita lihat ya. Kan kita lihat kopi nanti yang kena penyakit gimana. Teman-teman bisa dilihat. Nah, ini di tempat Pak Besari solusinya kopi yang kena penyakit itu digergaji. Nah, ini udah menular. Jadi yang berawal dari satu pohon di kebun Pak Besari ini menular seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ini jadi hitam semua. Dari satu pohon itu menular hingga ke 5-6 pohon. Seperti itu ya. Ini Pak Besari menjelaskan bahwa setiap pohon kopi yang terkena penyakit ini akan menular ke kanan, ke kiri,
ke atas ke bawah itu 3-5 pohon pasti akan kena. Nah, kalau nggak secepatnya ditangani maka bisa mengakibatkan kematian semua. Oke, ini kita lihat di sini ada rorak ya, atau jogangan ini difungsikan untuk tempat rumput atau gulma yang dibersihkan, kemudian dimasukkan situ, nanti ditambah pupuk kandang sehingga bisa dimaksimalkan dengan pupuk kandang. Ini terlihat kopi Pak Besari ini memang belum dirempel, untuk tahun ini tidak dirempel karena keterbatasan tenaga. Beliau menggarap beberapa lokasi dan ini yang belum sempat beliau untuk merempel atau pruning ya. Seperti ini terlihat, jadi belum tertata. Tapi kalau ini tertata, insya Allah bagus banget ini teman-teman. Bisa dilihat nih buahnya aja bagus walaupun belum dirempel atau di pruning sama sekali. Oke, kita lanjut terus perjalanan pada sore kali ini. Tetap simak Jumbrang Coffee ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Untuk kali ini tadi kita telah membahas tentang pupuk kandang. Kemudian ternyata di tempat Pak Besar ini selain pupuk kandang, tadi saya sebutkan beliau menggunakan pupuk cair, yaitu pupuk nasa. Jadi penggunaan pupuk nasa itu nanti disemprotkan di bagian bawah daun atau di buah dan di atas daun kopi ya, di atas daun kopi tersebut, yang kemudian nanti bisa memperbanyak atau menambah nutrisi di daun dan di buah dengan menggunakan pupuk cair dari nasa. Kalau kita lihat memang ini ya, buahnya untuk tahun ini menurun karena tahun kemarin di tempat Pak Besar ini sangat bagus teman-teman. Di sini kalau kita lihat ini walaupun turun tapi ini masih banyak banget buahnya, sudah bagus ya. Memang kalau kita lihat di sini untuk pupuknya itu, pupuk kristalnya itu belum terolah penuh sehingga masih terlihat banget untuk warnanya masih berupa padi yang kropos atau yang kompong, itu yang digunakan untuk bahan pupuk kristal. Oke teman-teman, nah seperti ini nih salah satu yang kena penyakit, ini kena jamur, dimana ketika sudah kayak gini pencegahannya sebenarnya dengan membuat rorak atau jugangan memutari pohon tersebut agar tidak menular ke pohon yang lainnya. Itu beberapa solusi atau cara untuk menghindari dan mencegah terjadinya penularan penyakit jamur pas. Oke teman-teman, kita lihat di sini ini contoh beberapa daun yang kemarin udah di pruning ya atau udah dirempel, udah terlihat bagus. Kemudian kalau kita lihat di kebun yang ini, buahnya juga di tempat besar ini juga bagus ya teman-teman. Bisa dilihat ini lumayan full buahnya dan sudah mulai agak menguning ya. Mungkin beberapa minggu lagi siap dipanen dan diproses untuk dijadikan green bean. Teman-teman sahabat Jumbrang Coffee semuanya, sebenarnya perjalanan kali ini kita tidak mengekspos bagaimana Pak Besari merawat ini semuanya, tapi kita cuma mengeksplor
dikit saja, tidak terlalu banyak. Nah, ini kalau kita explore ini nanti akan panjang banget dalam ceritanya. Ini bahan tahun depan banyak, tapi untuk tahun ini kurang bagus. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.